Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Putri dengan NIM 190402081029 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Jember. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai sumber belajar. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Nah, meliputi yang pertama ada pengertian sumber belajar. Yang kedua, jenis-jenis sumber belajar. Yang ketiga, ada manfaat sumber belajar. Yang keempat, ada sumber belajar di era pandemi. Dan yang terakhir itu pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran pendidikan biologi. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci poin-poin tersebut berikut ini. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian sumber belajar. Nah, yang pertama menurut Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Nah, optimalisasi di sini tidak hanya berupa hasil belajar, namun juga ditinjau dari proses interaksi siswa dengan berbagai sumber yang mana sumber tersebut itu dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari oleh siswa kita itu nanti. Nah, yang selanjutnya menurut Sitepu. Nah, menurut Sitepu, sumber belajar itu merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan. Belajar itu memberikan pengalaman belajar, dan tanpa sumber belajar maka tidak mungkin dapat terlaksana proses belajar dengan baik. Jadi, menurut Sitepu ini sumber belajar itu segala sesuatu berupa komponen dalam kegiatan belajar. Nah, komponen tersebut itu dapat membuat individu itu memperoleh pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian sumber belajar menurut dua ahli tersebut adalah sumber belajar adalah seluruh sumber atau bahan materi atau pembelajaran atau komponen belajar dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu secara optimal kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini hasil yang dimaksudkan itu hasil yang baik. Nah, sehingga dari hal tersebut itu dapat terlaksana suatu proses belajar yang baik dan optimal. Untuk poin yang kedua yaitu jenis-jenis sumber belajar. Nah, di sini jenis-jenis sumber belajar itu ada 6. Yang pertama ada message atau pesan. Jadi message atau pesan itu yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, yaitu berupa fakta, arti, dan data. Contohnya itu kurikulum, silabus, dan lain sebagainya. Nah, di sini pesan itu ada 2. Yang pertama ada pesan formal dan pesan non formal. Pesan formal di sini itu yaitu pesan yang disampaikan oleh lembaga resmi, contohnya pemerintahan, guru. Dalam contoh lain itu pesan formal disampaikan berupa kurikulum, peraturan pemerintahan, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Kalau pesan non formal itu adalah pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya itu berupa cerita rakyat, legenda, ceramah, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu people atau orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Nah, di sini people itu sebagai subjek dalam sumber belajar. Contohnya dosen, guru, tutor, pembimbing, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Contohnya ini transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini berupa bahan yang dapat mendukung proses belajar itu sendiri. Selanjutnya yaitu device atau alat.
yaitu sesuatu atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Jadi ini berupa alat pendukung dalam penyampaian pesan, yaitu misalnya berupa overhead proyektor, slide, video tape atau video recorder, dan lain sebagainya. Alat-alat yang dapat menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi di sini itu kita sebelum melakukan pembelajaran itu harus mempunyai teknik dan konsep agar apa yang menjadi tujuan kita itu terlaksana dengan optimal. Misalnya seperti pengajaran terprogram atau modul berupa simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis-jenis sumber belajar yang terakhir yaitu setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan itu disampaikan. Nah, itu baik lingkungan fisik ataupun lingkungan non-fisik. Untuk poin yang ketiga yaitu manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nah, pengalaman di sini itu bisa pengalaman secara nyata ataupun tidak nyata. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang dapat dilihat secara langsung dan konkret oleh siswa. Jadi di sini di sumber belajar itu siswa itu dapat melihat secara langsung dan nyata. Manfaat yang ketiga yaitu menambah dan memperluas cakrawala sajian di dalam kelas. Yang selanjutnya, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Itu contohnya seperti buku, ensiklopedia, narasumber, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, memberikan motivasi yang positif. Lebih-lebih, motivasi tersebut itu dirancang penggunanya itu secara tepat. Dan yang terakhir itu dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Contohnya itu seperti buku teks, buku bacaan, film, dan lainnya. Untuk poin yang keempat yaitu sumber belajar di era pandemi. Nah, di sini contohnya banyak sekali sebenarnya. Tapi di sini saya hanya menyebutkan 5 dari banyak tersebut. Era pandemi pada situasi saat ini itu disuguhkan bahwa aktivitas pendidikan itu dilaksanakan secara online atau melalui daring, di mana kegiatan tatap muka itu tidak bisa dilakukan sehingga kita dilaksanakan secara online. Nah, sumber-sumber belajar itu yang dapat digunakan dalam situasi pandemi pada saat ini itu yang disediakan pemerintah atau dalam hal ini Kemendikbud itu seperti contohnya yang pertama TV Edukasi Kemendikbud. Nah, di sini kalian bisa klik di link yang sudah saya paparkan, yaitu di https://tvi.kemendikbud.go.id live. Yang kedua, kalian bisa membaca digital pada link yang sudah saya cantumkan. Yang ketiga, kalian bisa mencari referensi pada buku sekolah elektronik atau bisa disingkat BSI. Yang keempat, bisa melalui buku digital atau open access, yaitu pada http://pustakadigital.kemendikbud.go.id. Dan yang terakhir itu bisa kalian mencarinya di video YouTube. Untuk poin yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran pendidikan biologi. Misalnya yaitu sumber belajar berupa lingkungan. Contohnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA,
dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekolah ataupun tempat tinggal peserta didik, yang termasuk di dalamnya itu meliputi makhluk hidup dan benda mati. Nah, dalam hal ini itu lingkungan itu dapat menjadi objek pengamatan, sarana atau tempat untuk melakukan percobaan atau penyelidikan, serta sebagai tempat mendapatkan informasi. Nah, di sini jadi itu siswa dapat menggunakan lingkungan sebagai tempat atau sarana dalam melakukan percobaan atau penyelidikan yang dia lakukan dalam pembelajaran biologi, misalnya pengamatan vegetasi ataupun lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.